Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari kelompok 7 kelas TI 3A. Pada kesempatan kali ini, kami akan mempresentasikan tugas besar mata kuliah Big Data Analytics dengan judul Analisis, Interaksi, dan Engagement Komentar TikTok menggunakan PySpark dan Visualisasi Data Notebook. Sebelum masuk ke pembahasan utama, kami akan memperkenalkan anggota kelompok kami terlebih dahulu. Berikut merupakan anggota dari kelompok 7. Saya Aninda Cahya Mulia Salim, NIM 433-23004. Saya Muhammad Haidar Aidna Hamdani dengan NIM 433-23019. Saya Marvelina Devi Wurdaning dengan NIM 433-23016. Masuk ke latar belakang, media sosial saat ini menghasilkan data dalam jumlah yang sangat besar setiap harinya. Termasuk platform TikTok yang memiliki tingkat interaksi pengguna yang sangat tinggi melalui fitur komentar. Komentar yang dihasilkan pengguna sebenarnya tidak hanya menjadi media komunikasi, tetapi juga dapat digunakan untuk melihat pola engagement, perilaku pengguna, waktu aktivitas, serta bentuk interaksi yang terjadi pada suatu konten. Oleh karena itu, pada proyek ini, kami menggunakan PySpark sebagai framework pemrosesan big data yang mampu menangani data dalam skala besar dengan lebih efisien. Kemudian, hasil pengolahan tersebut divisualisasikan menggunakan notebook agar insight yang diperoleh dapat dipahami dengan lebih mudah. Setelah memahami latar belakang penelitian ini, berikut merupakan pertanyaan analisis atau business question yang ingin kami jawab. Pertama, kami ingin mengetahui kapan waktu atau jam pengguna paling aktif memberikan komentar. Kedua, kami menganalisis bagaimana proporsi antara komentar utama dan komentar balasan. Ketiga, kami mengidentifikasi pengguna yang paling aktif berinteraksi di kolom komentar. Keempat, kami menghitung rata-rata panjang komentar berdasarkan jenis komentarnya. Kelima, kami menganalisis apakah terdapat hubungan antara panjang komentar dengan kemungkinan komentar tersebut mendapat balasan. Dan yang terakhir, kami mencoba melakukan pendekatan machine learning untuk memprediksi apakah sebuah komentar termasuk komentar utama atau balasan berdasarkan karakteristik datanya. Next. Untuk menjawab pertanyaan analisis tersebut, kami menggunakan dataset komentar TikTok. Dataset yang digunakan merupakan komentar TikTok program makan bergizi gratis atau MBG yang dikumpulkan melalui TikTok API. Dataset ini memiliki format Excel dengan total 57.362 baris komentar. Rentang waktu data yang digunakan mencakup sekitar 8 bulan. Data yang tersedia tidak hanya berisi isi komentar, tetapi juga informasi pendukung seperti identitas pengguna, waktu komentar, serta struktur percakapan antara komentar utama dan balasan. Next. Pada dataset ini terdapat beberapa fitur utama yang digunakan dalam proses analisis. Yang pertama adalah video ID, yaitu identitas unik dari setiap video TikTok. Kemudian, comment ID yang digunakan untuk membedakan setiap komentar. Selanjutnya, terdapat parent comment ID yang digunakan untuk mengetahui hubungan antara komentar utama dan komentar balasan. Lalu terdapat level, yaitu penanda hierarki komentar, apakah termasuk komentar utama atau komentar balasan. Selain itu, terdapat username dan nickname sebagai identitas pengguna. Kemudian komen, yaitu isi teks komentar yang menjadi objek utama analisis. Dan terakhir, terdapat create time yang menunjukkan waktu komentar dibuat dan digunakan untuk analisis aktivitas pengguna. Next. Dalam proses pengerjaan proyek ini, kami menggunakan beberapa tools dan teknologi pendukung. Yang pertama, yaitu Apache Spark sebagai framework utama pemrosesan big data. Kemudian ada Spark SQL, digunakan untuk melakukan query dan analisis data secara terstruktur. Selanjutnya ada Spark MLlib, digunakan pada tahap machine learning. Kami juga menggunakan Python sebagai bahasa pemrograman utama. Lalu,
Pandas digunakan untuk manipulasi dan eksplorasi data. Dan yang terakhir, Matplotlib digunakan untuk membuat visualisasi hasil analisis agar lebih mudah dipahami. Selanjutnya, kita akan masuk ke bagian implementasi dan demonstrasi proses pengerjaan. Untuk penjelasan langkah pengerjaan dan demonya akan dijelaskan lebih lanjut oleh rekan saya, Haidar. Berikut akan saya jelaskan tentang demonstrasi dari file project yang kita gunakan. Seperti yang dijelaskan oleh teman saya, di sini ada latar belakang, kemudian rumusan masalah. Lalu di sini kita masuk ke instalasi dan import library, di mana ada beberapa library yang kita gunakan, seperti Pandas, kemudian Matplotlib, serta PySpark SQL, dan pendukung library lainnya. Setelah itu di sini yang kita lakukan adalah membuat Spark Session, di mana kita menginisialisasi framework Spark yang nantinya akan kita gunakan untuk memproses data lebih lanjut. Lalu di sini kita akan melakukan load dataset atau mengunggah dataset yang kita gunakan dari lokal kita menuju ke bagian Google Colab di sini, dan juga akan menampilkan beberapa baris, yaitu jumlah baris dari dataset kita ada 57.362 dengan jumlah kolom 11. Lalu seperti yang dijelaskan oleh teman saya tadi, di sini ada beberapa kolom. Yang pertama ada video ID, kemudian comment ID, parent comment ID, level, username, comment, create time, dan replies. Setelah itu kita di sini akan melakukan EDA atau exploratory data analysis. Tab ini digunakan untuk memahami struktur data, tipe data, jumlah record, missing value, duplikasi, dan statistik deskriptif. Di mana yang kita lakukan awal ini merupakan skema dataset, yaitu menampilkan beberapa kolom yang ada di dataset kita dan juga tipe data yang ada di dataset kita. Kemudian di sini ada statistik deskriptif, di mana dengan jumlahnya yaitu 57.362, kemudian rata-rata dan minimal dan juga maksimal. Lalu di sini ada jumlah missing value per kolom. Di sini tertera 0 pada setiap kolom komentar. Jadi tidak ada value yang hilang dari dataset yang kita gunakan. Kemudian di sini ada distribusi level komentar yang dijelaskan. Di sini ada 3 level, di mana level yang kosong ini artinya mungkin ini komentar yang berupa stiker, GIF, atau gambar yang intinya tidak ada teks di sini. Kemudian untuk 0 ini merupakan level komentar utama dengan jumlah 23.465, dan juga level 1 adalah jumlah komentar balasan dengan jumlah 2.432. Setelah kita melakukan exploratory data analysis tadi, langkah selanjutnya kita melakukan data cleaning. Data cleaning ini meliputi 3 proses. Yang pertama ada menghapus duplikasi dengan memastikan tidak ada data ganda berdasarkan comment ID. Kemudian handling missing value, yaitu menghapus baris yang tidak memiliki isi. Dan casting tipe data atau mengubah kolom create time dari format string menjadi timestamp agar dapat diekstrak menjadi fitur. Bisa dilihat di sini. Kemudian langkah selanjutnya ada transformasi dan adjustment data. Pada tahap ini dilakukan ekstraksi dan penambahan fitur atau fitur engineering agar data lebih kaya dan mudah dianalisis tentunya. Di sini ada beberapa kolom yang digunakan, yaitu kolom tahun, kolom bulan, kolom tanggal, kolom dan komentar, kolom jumlah karakter dari teks, dan kolom flagging atau apakah ini komentar utama atau komentar balasan. Kemudian di sini saya menggunakan Spark SQL untuk analisis lebih lanjut dengan menampilkan total komentar yang sudah dilakukan data cleaning tadi sejumlah 33.897 dengan total komentar utama yaitu 23.465 dan komentar balasan yaitu 10.432, dan rata-rata jumlah kata pada komentar yaitu 67,08 kata. Baik, selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Masuk ke hasil analisis data komentar TikTok menggunakan PySpark, ada beberapa insight menarik yang berhasil kami temukan. Yang pertama, di analisis 1, waktu interaksi paling aktif. Jika kita melihat pola waktu, aktivitas audiens dalam memberikan komentar tidak tersebar merata sepanjang hari. Namun, lonjakan interaksi paling tinggi terjadi pada malam hari dengan puncak tertinggi pada pukul 9 malam yang mencapai 2.645 komentar, disusul oleh jam 8 dan 10 malam. Selain itu, ada lonjakan kecil di siang hari pada jam istirahat, pukul 11 hingga 12.
Sebaliknya, waktu paling sepi adalah dini hari antara jam 2 hingga 4 pagi. Kemudian ada analisis 2, proporsi komentar utama versus balasan. Dari total sekitar 33.000 data bersih, mayoritas interaksi didominasi oleh komentar utama sebesar 69,2%, sedangkan komentar balasan sekitar 30,8%. Ini artinya audiens lebih suka langsung merespon video utama secara spontan dibanding membuat ulasan utas diskusi panjang antar pengguna. Yang ketiga, ada analisis pengguna paling aktif. Di sini kami juga memetakan pengguna yang paling vokal atau hyper engage. Akun Fitri Ayuni 66 berada di urutan pertama dengan total 47 komentar, diikuti oleh Kabayan Rencana dengan 38 komentar dan Mones 4 dengan 37 komentar. Ini menunjukkan adanya kelompok audiens lokal yang sangat aktif di konten tersebut. Selanjutnya, analisis 4, yaitu rata-rata panjang teks komentar. Ada perbedaan perilaku pengetikan yang unik di sini. Komentar balasan terasa lebih panjang dengan rata-rata 71,17 karakter dibanding komentar utama yang hanya 65,27 karakter. Insight ini adalah ketika orang membalas orang lain, mereka cenderung memberikan argumen, sanggahan, atau penjelasan yang lebih detail dan mendalam, bukan sekedar reaksi singkat. Kemudian ada analisis terakhir, yaitu analisis menggunakan Spark SQL. Untuk memvalidasi temuan kami melakukan query menggunakan Spark SQL. Hasilnya menunjukkan korelasi kuat antara volume waktu sibuk dan kedapatan teks. Pada jam sibuk, pukul 9 malam, tidak hanya jumlah komentar yang paling banyak, tetapi rata-rata panjang teksnya juga mencapai titik tertinggi, yaitu 73,95 karakter. Artinya malam hari adalah waktu di mana diskusi terjadi paling intens dan mendalam. Kemudian pada pemodelan machine learning, berangkat dari pola-pola tadi, kami mencoba melangkah lebih jauh dengan membangun model prediktif. Kami ingin memprediksi apakah sebuah komentar merupakan sebuah balasan atau komentar utama secara aktif. Masalah ini adalah klasifikasi biner. Kami menggunakan algoritma Random Forest Classifier dari Spark MLlib. Fitur yang kami gunakan adalah input, fitur waktu, dan teks, yaitu hour, day, dan comment length. Data kami bagi menjadi 80% untuk training dan 20% untuk testing. Untuk evaluasi model, kami bisa melihat dari metrik performa, secara keseluruhan model mencatat nilai akurasi sebesar 69,77%. Nilai area under the curve-nya berada di angka 0,6252 dengan tingkat sedang atau moderate. Dan F1 score-nya berada di angka 0,6092. Jika kita bedah conversion matrix-nya, model ini sangat baik dalam menebak komentar utama, berhasil menebak dengan benar sebanyak 4.453 kali. Tetapi model ini sangat kesulitan mendeteksi komentar balasan, di mana hanya 175 balasan yang berhasil ditebak dengan benar, sementara 1.800 lainnya salah ditebak. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Nah, berdasarkan hasil analisis yang telah kami lakukan, dapat disimpulkan bahwa penggunaan PySpark mampu mendukung proses pengolahan data komentar TikTok dalam jumlah besar secara lebih efisien. Dari hasil analisis interaksi, ditemukan bahwa aktivitas komentar tertinggi terjadi pada pukul 9 malam, yang menunjukkan adanya waktu tertentu dengan tingkat engagement pengguna yang lebih tinggi. Selain itu, mayoritas interaksi yang terjadi berupa komentar utama. Namun, komentar balasan cenderung memiliki isi yang lebih panjang dan menunjukkan adanya diskusi yang lebih mendalam antar pengguna. Kemudian, melalui analisis aktivitas pengguna, kami juga berhasil mengidentifikasi adanya kelompok pengguna yang lebih aktif dibanding pengguna lainnya, sehingga dapat memberikan gambaran mengenai pola keterlibatan komunitas. Pada tahap machine learning, model Random Forest berhasil memberikan performa prediksi yang cukup baik, meskipun masih terdapat tantangan berupa ketidakseimbangan data antara komentar utama dan komentar balasan. Secara keseluruhan, proyek ini menunjukkan bahwa pendekatan big data menggunakan PySpark dan visualisasi data dapat membantu menghasilkan insight yang lebih terstruktur dari data interaksi media sosial.
Demikian pemaparan tugas besar kami mengenai analisis interaksi dan engagement komentar TikTok menggunakan PySpark dan visualisasi data notebook. Terima kasih atas perhatian dan kesempatan yang telah diberikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.